Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Nelson dalam proses pembelajaran teologi dispensasi, dan saat ini saya akan mengajak kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Dalam hal ini kita akan melanjutkan proses belajar kita yang lalu. Saya sudah sampai di teologi dispensasi hukum Taurat, dan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang prinsip hukum. Dari 10 hukum dibagi menjadi 613 peraturan. Dari 613 peraturan ini dibagi menjadi 4 hukum yang dapat mengatur setiap pribadi, keluarga di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Israel pada umumnya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita udah belajar yang lalu bahwa ada empat bagian yang dipelajari dari contoh dari 10 hukum itu dijabarkan ke dalam 613 peraturan, dan dari 613 peraturan itu dijabarkan menjadi hukum upacara agama. Itu kita sudah belajar waktu yang lalu. Yang kedua adalah hukum sipil, kita juga sudah belajar yang lalu, dan hari ini kita masuk kepada bagian yang ketiga adalah hukum moral. Nah, saudara di dalam Tuhan, kita belajar di sini betapa hebatnya orang Israel diatur oleh Allah sebegitu rupa, sebegitu disiplin, sebegitu rapi di dalam peraturan-peraturan mereka, di dalam kehidupan mereka di mengiring Tuhan, maupun di dalam perjalanan hidup keluarga, bangsa, bermasyarakat, dan juga dalam berbangsa dan negara. Nah, ini yang kita lihat. Nah, mari kita belajar bersama tentang hukum moral yang dibicarakan oleh hukum Taurat yang mengatur moral dari kehidupan orang Israel. Ya, jadi mulai dari itu. Kemudian mari kita baca di dalam Keluaran pasalnya yang ke-21. Ini berbicara tentang hukum moral. Keluaran 21 ayatnya yang ke-12 sampai 27, saya mengajak kita melihat bagian ini. Keluaran 21 ayat 1 sampai ayat 1 sampai Keluaran untuk hukum moral, Keluaran 21 ayat 12 sampai 27. Di sana dikatakan demikian. Nah, mari kita lihat bagaimana hukum moral ini diatur begitu rupa oleh Allah untuk dapat dipraktikkan, diterapkan dalam kehidupan orang Israel. Ayat 12 di sana dikatakan demikian. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuh itu tidak sengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya sehingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku supaya ia mati dibunuh. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu dan atau dengan tinjunya sehingga yang lain itu memang tidak mati tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat. Hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Apabila seseorang memukul budaknya, laki-laki atau perempuan, dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibebaskan.
Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belannya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk pada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungan tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Jadi sudah lihat bagaimana hukum moral diatur begitu rupa. Jadi hak-hak manusia itu diatur. Jadi hukum Taurat, kalau hari ini orang bicara tentang HAM dan lain sebagainya, ini bicara moral, ya. Oh, banyak sekali orang berbicara tentang hak asasi manusia. Hukum Taurat sudah mengaturnya dari sejak awal. Bagi orang Israel, HAM itu sangat ditegakkan tinggi di sana, sehingga tidak boleh main-main, tidak bisa main-main. Dari bacaan kita dari ayat 12 sampai 27 dan seterusnya, kalau kita mau baca ini, benar-benar Allah memberikan hak-hak yang luar biasa. Siapa yang melakukan kejahatan memang dia harus dihukum, tapi kalau dilakukan tanpa sengaja, orang itu akan dilindungi, benar-benar dilindungi. Ini luar biasa sekali. Bicara tentang hal sosial yang diatur di dalam Alkitab. Kemudian kita lihat di dalam pasal 22 ayat 18 sampai ayat 20, ini bicara kembali lagi tentang hukum moral. Ayat 22 sampai pasal 22, Keluaran 22 ayat 18 sampai ayat 20 juga katakan demikian. Saya membacakannya. Seseorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban pada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Lihat ya, benar-benar Allah mengatur begitu rupa. Dukun tidak boleh ada di daerah, di wilayah Israel. Barani ada seorang tukang sihir, dukun dan lain sebagainya, itu dibunuh. Tidak boleh ada yang hidup di sana. Tidak boleh ada orang yang tidur dengan binatang. Benar-benar hukum moral ditegakkan begitu kuat, ya, sehingga benar-benar luar biasa. Nah, ketika kita lihat bangsa-bangsa yang tidak memiliki hukum moral di dalam kehidupan diatur. Kita lihat ya, kenapa ada AIDS, kenapa ada penyakit aneh-aneh. Karena persoalannya adalah manusia tidur dengan binatang, berhubungan dengan binatang. Hasilnya adalah penyakit aneh-aneh muncul bagi manusia. Dan ini yang terjadi. Kenapa? Karena ulah manusia itu sendiri. Tapi bagi orang Israel itu tidak diperbolehkan sama sekali. Jadi dari dulu, ya, sebelum kita ada, sebelum bangsa-bangsa ini berkembang, Allah sudah mengatur sejak masa purbakala sana, masa lama, ya, ketika Israel mulai keluar di bawah dari Mesir, dari perbudakan, dan mereka dimerdekakan, dibebaskan oleh Allah dengan cara Allah, dengan tangan Allah, dengan kuasa Allah, dan Allah sendiri yang menuntun bangsa ini, memimpin bangsa ini. Maka kita lihat Allah mengatur mereka secara luar biasa, secara detail dalam kehidupan mereka. Tidak ada celah
aturan-aturan yang Allah berikan, baik untuk mengatur kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, benar-benar diatur sebegitu rupa sehingga tidak ada celah untuk orang-orang melakukan kejahatan. Jadi hukum moral begitu tinggi ditegakkan oleh Allah. Ya, bahkan tidak diperbolehkan ada penyembah berhala. Di sini ya, jangan ada yang menyembah Allah lain, karena siapapun yang kedapatannya dia akan dihukum mati kecuali orang itu hanya menyembah Allah. Ini luar biasa sekali. Jadi kita lihat ya, Allah mengatur begitu rupa. Kemudian kita lihat di dalam Imamat pasal 19. Ya, saya ajak kita untuk ke Imamat. Ini bicara masih berhubungan dengan hukum moral ya. Imamat 19 ayatnya yang ke-26. Apa di sana dikatakan? Imamat 19 ayat 26 dikatakan bahwa janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Jadi benar-benar diatur begitu rupa ya. Jadi tidak boleh ada noda kekafiran dan lain sebagainya. Jangan makan darah. Ya, jangan makan daging sesuatu yang masih ada darahnya. Kalau kita sekarang ini ya, makan saja, suka-suka saja, sehingga itu jadi aneh-aneh hidup manusianya. Tapi orang Israel memang dalam sisi moral mereka diatur supaya kehidupan mereka tertib, teratur dan menjadi berkat. Karena memang itu kalau kita belajar yang lalu, Tuhan memang memberi janji bagi mereka bahwa mereka akan menjadi berkat, dan oleh mereka bangsa-bangsa mendapat berkat, sehingga mereka harus diatur sedemikian rupa oleh Allah sehingga mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian kita lihat jangan kamu melakukan telah atau ramalan. Nah itu dia tadi, sihir, tukang sihir, orang yang bertelah, dukun-dukun istilah ya kalau bahasa keren hari ini ya. Dukun-dukun, orang pintar, apalagi yang namanya peramal-peramal, itu tidak boleh ada di bangsa Israel dalam kehidupan mereka. Allah paling marah dan menjijikan bagi Allah hal-hal itu bila ada di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi benar-benar secara moral hubungan mereka hanya Allah izinkan terbangun dengan Allah. Allah hanya minta orang Israel secara emosional, secara apapun mereka harus berkomunikasi dengan Allah. Karena memang Allah yang memimpin mereka. Satu-satunya bangsa yang Allahnya benar, Allah pencipta alam semesta, hanyalah orang Israel. Dari awal mereka dipanggil mulai Abraham, kemudian janji itu dan diteruskan kepada Yakub, dan Yakub punya 12 anak, dan sampai hari ini Israel berkembang dan Allah hanya minta dia yang memimpin bangsa ini. Wow, luar biasa sekali. Sehingga Allah paling benci, tidak boleh ada orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, ramalan, telaah dan lain. Tidak boleh ada dukun-dukun yang berkembang, yang boleh berkeliaran di tengah-tengah bangsa Israel. Itu habis, selesai, Tuhan bikin. Nah kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal 20, Imamat 20 ayatnya yang ke-6 juga mengatur hal yang demikian, masalah moral. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi kita lihat siapa yang pergi ke kuburan, pergi ke keramat-keramat, ya kan, di mana-mana ini orang mau apa, mau dilindungi, mau diberkati, mau apa, pergi ke keramat, pergi ke kuburan, bertanya kepada orang mati, ngapain di sana? Tuh bagi orang Israel itu hal yang pantang, yang tidak boleh. Jadi persoalannya adalah ketika orang Israel pergi ke keramat-keramat, tempat-tempat tertentu, ke gua-gua, minta petunjuk dari orang-orang yang sudah mati dan lain sebagainya, Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan orang itu. Jadi kita lihat tidak main-main ya. Jadi hukum Israel jelas. Jadi bukan manusia yang menghukum orang-orang yang melakukan kehidupan moral yang salah, ya, melanggar aturan-aturan moral. Tapi ketika orang Israel secara bangsa maupun pribadi melakukan
apapun yang bertentangan dengan keinginan Allah, dengan kehendak Allah, mereka akan ditumpas oleh Allah. Bertanya kepada roh-roh, arwah-arwah dan lain sebagainya, ya, roh peramal dan lain sebagainya. Allah menganggap itu adalah sebuah perzinahan karena Allah tidak mau diduakan. Jadi kita lihat luar biasa orang Israel diatur begitu rupa, ya, sehingga benar-benar kehidupan mereka tertib dan jadi berkat. Kita enggak, ya, orang Israel kalau jatuh di dalam hal ini, ya, kalau dalam sejarah perjalanan ke depan kita lihat, ya, ketika bangsa ini tidak mendengar firman Allah, tidak mengikuti aturan-aturan ini, tidak mengikuti hukum-hukum yang mengatur mereka, ya, undang-undang yang mengatur mereka, mereka terjatuh dalam dosa dan mereka akan benar-benar apa yang menjadi ancaman Allah. Mereka akan dimusnahkan, mereka akan dibuang, mereka akan dijauhkan dari daerah mereka, dari negara mereka. Itu terjadi. Allah nggak pernah main dengan aturan. Jadi ketika Allah mengatur bangsa ini, dia tidak main-main dengan peraturan. Jadi kalau bangsa-bangsa yang lain kita lihat di mana-mana peraturan-peraturan setiap bangsa, semakin banyak peraturan, semakin banyak pelanggaran. Kita lihat begitu, ya. Jadi banyak peraturan tapi banyak juga pelanggaran. Ini kenapa? Karena memang orang yang membuat aturan itu adalah manusia. Manusia terbatas dan ada orang-orang yang merasa dia seperti dipermainkan oleh aturan-aturan sehingga, ya, orang banyak melanggar. Makin banyak aturan makin dilanggar. Nah, Israel juga demikian, mereka diatur, memang tidak banyak sekali aturan mereka. Tapi ketika terjadi pelanggaran terhadap aturan itu, ya kan, bukan cuma pemerintah yang menjatuhkan hukuman bagi mereka. Di masa ini, di masa dispensasi hukum Taurat, benar-benar Allah yang langsung. Jadi di sana ada Musa, ada Harun, ya, ada Yosua, ada yang lain-lain. Tetapi Allah yang langsung bertindak, Allah yang langsung eksekusi bagi orang-orang yang melanggar hukum moral yang sudah Allah atur, yang sudah Allah tetapkan bagi bangsa itu untuk diterapkan dalam kehidupan mereka. Benar-benar Allah sendiri yang akan campur tangan, Allah sendiri yang akan turun tangan untuk menghukum orang-orang yang melakukan pelanggaran. Jadi kita lihat, saudara, ini luar biasa ini. Di masa hukum Taurat benar-benar Allah mengatur sebegitu rupa, sedemikian rupa, sehingga orang Israel benar-benar mereka tertib dalam kehidupan mereka. Oke, saudara, kita lanjut, ya. Itu hukum moral. Jadi kita sudah selesai dengan hukum pacar agama, hukum sipil, hukum moral selesai, dan kita masuk kepada hukum yang keempat adalah hukum kesehatan. Jadi luar biasa, lengkap. Jadi Tuhan mengatur Israel dengan aturan-aturan untuk mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka, dalam berkeluarga, berbangsa, dan bernegara. Luar biasa. Hukum kesehatan, mari kita lihat apa yang dia sampaikan tentang persoalan kesehatan. Ulangan pasalnya yang ke-23, Ulangan 23 ayat 12. Saya ajak kita untuk membaca bagian ini. Ulangan 23, ini bicara tentang kesehatan. Ayat 12 demikian. Firman Tuhan katakan demikian. Di luar perkemahan, Ulangan 23 ayat 12. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk berkada hajat. Jadi saudara, untuk buang air, ya, WC itu sudah diatur dari sononya. Kalau hari-hari ini baru dunia baru berkembang, Indonesia berkembang, kalau kita di kampung itu nggak ada WC, dibuang air itu kemana aja, penting ada, taruh di situ. Di Israel tidak boleh. Di dalam perkemahan mereka sudah diatur untuk tempat buang air, WC itu sudah diatur. Membuat sumur jangan dekat dengan WC itu benar-benar diatur oleh hukum Taurat. Jadi kita lihat hukum kesehatan karena Allah mementingkan kesehatan mereka, termasuk dilarang jangan makan darah juga, itu bagian dari salah satu hukum dari kesehatan juga. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa dari sana, ya, dari dulu ribuan tahun yang lalu Allah udah urus Israel. Kalau kamu mau pergi buang air besar, BAB, ya kan, buang kada hajat di sini,
itu harus ada tempat di mana jauhnya dari perkemahan itu diatur gitu. Jadi tidak dekat rumah lepas di situ, tetapi mereka mengatur tempatnya, jaraknya antara tempat mereka BAB dengan perkemahan mereka, karena itu menyangkut penyakit. Jadi kalau ada lalat dan itu bisa dapat masuk ke makanan mereka, dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan mereka, sehingga benar-benar Allah mengatur begitu rupa sampai mereka bisa berjalan dalam ketertiban. Kesehatan mereka itu sangat penting bagi Allah, karena memang ini proses mereka dalam perjalanan panjang, ya kan? Perjalanan yang panjang, maka Allah harus atur sedemikian sehingga bangsa itu tetap sehat, tetap diberkati dengan mereka menjaga aturan, menerapkan aturan-aturan yang memang Allah tetapkan untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, kita lihat Imamat pasalnya yang ke-11, ya, aturan tentang kesehatan. Anda boleh baca di Imamat pasal 11, Imamat 12, Imamat 13. Ya, Imamat pasal 11, 12 dan 13. Itu keseluruhan berbicara tentang peraturan makanan, peraturan tentang kesehatan, makanan dan lain sebagainya. Bapak Ibu boleh baca, kalau ada waktu, bacalah tentang peraturan-peraturan mengenai kesehatan bagi bangsa Israel. Itu diatur di dalam Imamat pasal 11, 12 dan 13. Nah, di pasal 11, Imamat pasal 11 itu berbicara tentang jenis-jenis binatang yang boleh dimakan dan jenis-jenis binatang yang tidak boleh dimakan, karena itu berhubungan dengan kesehatan. Termasuk daging babi, ya kan? Babi haram. Nah, itu karena itu bicara tentang kesehatan. Haramnya babi bukan karena dia bicara tentang kesehatan. Kenapa disebut daging babi itu haram? Karena memang daging babi itu mengandung cacing pita yang terbesar di dalam daging babi, sehingga kalau orang masak tidak matang daging itu, maka cacing pita itu tidak mati. Cacing pita itu akan masuk dan merusak kesehatan mereka dalam perjalanan mereka, itu sangat mengganggu, sehingga Allah melarang. Salah satu binatang yang tidak diboleh dimakan adalah B1, B2, ya kan, daging babi, daging ayam tidak boleh dimakan. Itu berbahaya bagi orang Israel. Jadi kita lihat diatur di pasal 11. Saudara baca pasal 11, begitu banyak. Di ayat 7 babi haram. Ya, ada banyak lagi binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Dengan kriteria yang Allah udah buat di sini, ya. Yang jenis-jenis yang model apa yang boleh dimakan, jenis-jenis binatang yang bagaimana yang bisa dimakan, itu diatur di pasal 11 secara keseluruhan. Kemudian pasal 12 itu berbicara tentang bagaimana orang melahirkan, ya kan, dan lain sebagainya. Kemudian pasal 13 berbicara tentang persoalan penyakit. Bagaimana orang yang terkena penyakit kusta, mereka harus tidak boleh berada di dalam lingkungan masyarakat, di dalam komunitas perkemahan. Orang yang terkena penyakit kusta, mereka itu harus diasingkan keluar. Mereka tidak boleh ada di dalam masyarakat. Wah, ini benar-benar diatur. Kenapa? Karena ini penyakit kusta adalah penyakit menular. Jadi kalau mereka ada di tengah masyarakat, dan itu bisa menulari mereka pada waktu itu. Jadi kalau sekarang kan sudah ada obat dan lain sebagainya. Kalau dulu belum. Makanya Allah atur begitu rupa. Orang-orang yang terkena penyakit kusta memang benar-benar diperiksa sedemikian rupa, sampai akhirnya imam-imam menentukan ini kusta atau bukan. Ya, itu ketika imam periksa dan dinyatakan kusta, maka orang itu harus di luar perkemahan, tinggal jauh, mereka diasingkan, mereka tidak boleh ada di tengah-tengah komunitas, tidak boleh ada di lingkungan masyarakat. Benar-benar Tuhan mengatur begitu, supaya apa? Penyakit itu tidak menular kepada orang lain. Jadi begitu tertib, begitu teratur masalah hukum peraturan tentang kesehatan. Nah, peraturan tentang makanan pada dispensasi Taurat ini antara lain kita lihat. Jadi itu yang kita udah lihat, ya. Jadi ada 4 hukum yang berbicara dari 10 hukum, kemudian dibagi 613 aturan, dan itu diplot menjadi 4 peraturan besar yang harus dijalani, yang harus ditaati oleh bangsa Israel, yaitu ada hukum upacara agama, hukum sipil, kemudian ada
hukum moral dan juga hukum kesehatan. Nah, berbicara tentang hukum kesehatan itu berkaitan dengan makanan, peraturan tentang makanan pada hukum dispensasi hukum Taurat ini adalah yang pertama, kita lihat hukum Taurat. Jadi di bagian ini di hukum kesehatan peraturan tentang makanan antara lain babi haram. Tadi yang sudah saya jelaskan itu ya, bahwa tidak boleh orang Israel makan babi. Haramnya babi di alasannya berkuku belah, berselah panjang, tapi tidak memamah biak. Binatang apa saja yang kukunya berselah panjang tapi tidak memamah biak itu haram bagi. Salah satu adalah babi. Jadi kita lihat, nah, kalau misalnya kita lihat domba, sapi, kerbau, ya kan, kambing, itu mereka memamah biak. Jadi kukunya berselah panjang tapi mereka memamah biak. Makan rumput, habis itu mereka simpan di usus besar. Setelah penuh, mereka duduk di bawah pohon, tidur-tiduran, mereka muntah lagi dan mereka kunyah lagi memamah biak sampai dia halus dan mereka masukkan kembali. Itu turun ke usus halus. Nah, ini proses ini. Tapi kalau anjing, babi, apa semuanya itu makan langsung lepas. Nah, itu haram. Jadi itu ada kategori-kategori yang memang Allah atur begitu rupa bagi bangsa Israel. Untuk apa? Untuk kesehatan mereka sendiri. Jadi benar-benar tertib, tidak main-main. Untuk masalah kesehatan Allah atur. Jadi kalau itu mengganggu kesehatan mereka, Allah larang, jangan lakukan itu. Jangan makan itu. Karena kalau enak memang, ya kan, sekarang kalau kita bilang daging babi, wah asik banget itu. Orang nggak ada yang mau ketika ada ditaruh di meja, tidak ada yang mau menolak, semua mau makan kecuali dia sudah penyakit parah, ya itu dia. Jadi kita lihat untuk mencegah Israel terhadap masalah-masalah penyakit yang akan menimpa hidup mereka, maka Allah jauh-jauh melarang supaya mereka sehat, mereka umur panjang, ya kan, dalam kesehatan mereka bagus, mereka bisa melakukan banyak hal dan jadi berkat bagi banyak orang. Itu dia. Nah, saudara, bagian kelima, kita lihat di sini maksud hukum Taurat diberikan. Jadi apa maksudnya hukum Taurat diberikan? Mari kita lihat maksud hukum Taurat diberikan. Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-19. Apa maksud Allah hukum Taurat itu diberikan bagi bangsa Israel? Galatia 3 ayat 19 katakan demikian. Galatia pasal 3 ayat 19. Kalau demikian, apakah maksud hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Jadi kita lihat apa maksud hukum Taurat diberikan Allah bagi orang Israel. Nah, hukum Taurat menurut Paulus, dia menyampaikan itu kepada jemaat Galatia, dia menjelaskan maksud dari hukum Taurat itu diberikan bagi bangsa Israel, yaitu kita lihat di sini ia ditambahkan oleh karena ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang Israel. Karena kalau nggak ada hukum, makin bertambah banyak pelanggaran dan orang melakukan pelanggaran dia tidak tahu. Nah, dengan adanya hukum, orang melanggar aturan itu, dia terjerat oleh hukum itu. Nah, kita lihat di sini. Kenapa? Dan sampai datangnya keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Jadi kita lihat hukum Taurat ditambahkan, diberikan, maksudnya adalah menuntun Israel ya sampai janji itu tiba. Karena Allah berjanji, dari Kejadian pasalnya yang ketiga, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah memberi janji bahwa Yesus akan datang untuk membebaskan manusia dari dosa. Karena kita lihat orang betul-betul dibebaskan dalam kehidupan mereka. Orang melakukan dosa terus-menerus. Nah, ketika bangsa Israel masuk tiba di bangsa Israel, Allah memang mengatur begitu rupa karena memang dosa makin bertambah. Kan pelanggaran-pelanggaran terus bertambah, maka Allah harus mengatur kehidupan manusia
supaya tertib bangsa itu berjalan, maka Allah menaruh hukum Taurat, memberikan hukum Taurat, menuntun mereka supaya mereka terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang harus mereka lakukan. Tapi ketika mereka melakukannya, mereka melanggar aturan hukum Taurat, mereka terjerat dengan aturan-aturan itu sampai waktu itu tiba. Nah ini, itu yang pertama. Jadi ditambahkan karena ada pelanggaran-pelanggaran Israel semakin banyak. Betul-betul pelanggaran itu banyak. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus juga kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasal 3 ayat 19-20. Ini jelas, Roma pasal 3 ayat 19 dan ayat 20 dikatakan demikian. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Jadi sekali lagi ya, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, tentu orang Israel, karena mereka mendapatkannya. Ya, peraturan ditujukan kepada mereka, hukum Taurat ditujukan kepada orang Israel, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Kita lihat ayat 20 katakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi kita lihat jelas sekali di sini, ya, hukum Taurat diberikan sebagai penuntun bagi mereka. Itu. Kenapa? Tidak ada orang. Jadi ada orang salah konsep, salah berpikir bahwa kita harus menaati hukum Taurat supaya kita diselamatkan. Di mana? Tidak ada ayat Alkitab, tidak ada peraturan satupun dari hukum Taurat yang mengatakan bahwa ketika orang taat kepada hukum Taurat, melakukan hukum Taurat 100%, yang ke 10 hukum ini atau 613 aturan ini yang sudah dijabarkan menjadi 4 hukum yang kita udah bahas lalu dan tadi, tidak ada orang yang bisa melakukannya. Tidak ada dibilang bahwa siapa yang menaati ini dia akan selamat. Tidak. Karena hukum Taurat itu diberikan menuntun bangsa itu untuk hidup mereka tertib. Bukan hukum Taurat diberikan supaya dapat menyelamatkan mereka. Karena itu ayat 20 jelas. Tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi orang melakukan hukum Taurat bukan supaya dia dibenarkan di hadapan Allah, tapi hukum Taurat itu diberikan supaya orang itu sendiri tahu. Jadi kita lihat di sini, justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi ketika hukum Taurat bilang jangan membunuh, saudara membunuh, ya kan? Bahkan itu yang saya bilang tadi, atur 1613. Bicara tentang persoalan membunuh, Anda berdendam terhadap seseorang, Anda membenci seseorang, Alkitab katakan, hukum Taurat berkata Anda sudah membunuh dia. Karena pembunuhan itu tidak bisa terjadi tanpa ada kebencian. Jadi ketika kita membenci seseorang, kita dendam kepada seseorang, pada saat saya pergi membunuh orang itu sudah eksekusi. Jadi pembunuhan itu sudah eksekusi, dimulai dari kebencian yang terjadi. Karena itu jangan membenci orang. Ketika saudara membenci orang, Anda sudah terjerat di dalam hukum membunuh. Seperti itu. Ya, karena kalau orang sudah membenci seseorang, menaruh dendam kepada seseorang, dia akan membalas itu, dia akan memberikan itu, apa yang dia rancang di pikiran, apa yang dia rancang di dalam hati, itu akan dia lakukan kepada orang itu. Jadi pada saat dia melakukannya itu sudah eksekusi, bukan saat dia membunuh orang itu berdosa, tetapi saat dia sedang merancang itu di dalam pikiran dan hati, dia sudah berdosa di sana, dia sudah terjerat. Jadi oleh hukum Taurat justru orang mengenal dosa. Orang jangan mencuri misalnya. Ketika saudara mencuri, saudara korupsi, ya, saudara mencuri apa saja, mencuri waktu dan lain sebagainya, saudara berdosa. Ya, jadi justru oleh hukum itu gitu. Nah, berdosa itu ketika kita mencuri, kita mengambil, kita korupsi. Bukan saat kita korupsi itu baru disebut dosa. Bukan saat kita mencuri itu baru disebut dosa. Saat saya mencuri pepaya orang, itu eksekusi dari apa yang sudah saya rancangkan. Ketika saya melihat buah pepaya tetangga dan buah itu enak, sedap kelihatannya, nah ini yang iblis tawarkan, ambil aja, curi aja.
Jadi pikiran dan hati sudah bekerja sama mengolah itu sampai akhirnya tangan bertindak untuk memetik buah itu. Jadi pada saat tangan memetik buah itu, bukan saat itu dia berdosa, tapi saat Anda merancang di dalam pikiran dan hati Anda untuk mencuri buah itu, Anda sudah berdosa di situ. Anda sudah terjerat dengan jangan mencuri. Gitu. Anda mengingini barang orang, mengingini hati, mengingini istri orang dan lain sebagainya, mengingini suami orang, mengingini budak, mengingini itu semuanya apapun yang Anda inginkan, kalau itu hanya untuk kepuasan nafsu dan lain sebagainya, itu dosa. Dan Anda sudah terjerat dengan hukum itu. Karena itu dia bilang tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Karena hukum Taurat membuka mata kita. Nah, artinya begini, kalau tidak ada hukum, ya kan, saudara mencuri, saudara tidak tahu bahwa itu dosa. Gitu. Saudara mencuri terus. Kalau tidak ada hukum jangan membunuh, saudara tidak tahu ketika saudara membunuh itu dosa. Kalau tidak ada hukum bilang jangan mengingini, ketika Anda mengingini, Anda tidak tahu itu dosa. Gitu. Ada hukum Taurat diberikan supaya orang tahu. Oh, saya melakukan pelanggaran. Jadi kita lihat di sini, ini jelas ya bagi orang Israel benar-benar diatur segitu rupa supaya apa? Tersumbat setiap mulut yang menyombongkan diri supaya manusia bisa mengenal dosa. Setiap orang bisa mengenal dosa dengan adanya hukum-hukum itu. Orang Israel supaya jangan menyombongkan diri. Semua bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun, walaupun mereka tidak punya hukum, tapi hati nurani mereka bisa memberitahukan kepada mereka bahwa mereka melakukan kejahatan itu. Jadi kita lihat Tuhan taruh hukum. Bagi orang Israel hukum tertulis seperti ini memang diatur begitu. Jadi oleh hukum Taurat tidak ada orang yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Jadi jangan Anda berpikir bahwa Anda boleh dibenarkan oleh Allah karena Anda melakukan hukum Taurat. Anda melakukan 10, 9 Anda lakukan, 1 salah, salah semua yang 9. Jadi kita lihat hukum Taurat itu begitu sempurna sehingga tidak boleh ada pelanggaran gitu ya. Jadi ketika orang melakukan tidak taat kepada aturan hukum Taurat, mereka melanggar, maka terjerat. Jadi benar-benar Roma pasal 3 ayat 20 menjelaskan begitu detail supaya orang memahami. Oh iya ya, jadi selama ini ada orang-orang tertentu berpikir bahwa dengan dia taat hukum Taurat, dia tidak melakukan yang lain, wah, dia akan dibenarkan oleh Allah. Sorry ya, hukum Taurat diberikan untuk menyatakan pelanggaran saudara, bahwa justru oleh hukum Taurat saya dan saudara terjerat, jatuh di dalam dosa. Karena dengan adanya hukum Taurat, setiap kali ada pelanggaran, di situ kita terjerat di dalam aturan ini. Jadi saudara yang dikasih, ini bagi orang Israel ya, bagi orang Israel itu dia berlaku bagi mereka dan mereka tidak boleh main-main dengan itu. Nah, kita lihat Roma pasal 3 ayatnya yang ke-13. Di sana juga dikatakan demikian. Roma 3 ayat 13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Ini manusia yang seringkali mau menyombongkan diri dengan apa yang dia punya, ya kan? Jadi benar-benar orang yang suka menyombongkan diri, ya kan? Dan lain sebagainya, merasa mereka hebat, merasa mereka luar biasa, mereka baik, mereka tidak punya kesalahan, sementara mereka sudah melakukan dosa. Orang-orang seperti ini Roma Paulus bilang mereka punya kerongkongan itu mengandung bisa ya. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka itu merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Jadi jangan kita berkata takabur, kata saudara kita di seberang gitu ya kan. Mari kita belajar baik dengan aturan-aturan yang ada. Justru dengan kita bisa memahami apa yang Tuhan atur bagi bangsa Israel, kita melihat begitu tertibnya kehidupan bangsa ini. Mereka benar-benar lengkap ya, tidak ada yang kurang. Allah benar-benar mengatur hidup mereka, tidak ada yang kurang. Tinggal saja Allah menghendaki supaya orang Israel menaati. Ketika mereka menaati, benar-benar mereka hidup sejahtera, mereka hidup bahagia karena diatur, tujuannya bukan untuk Allah. Allah memberi peraturan ini bukan untuk Allah. Tidak ada kepentingan Allah. Allah memberikan peraturan-peraturan ini
untuk kepentingan bangsa Israel itu sendiri, baik secara pribadi, dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu kepentingan mereka semata. Karena ketika mereka taat, mereka menikmati hasilnya. Nah, kemudian pasal 7, Roma pasal 7 ayat 13, di dalam Roma 7 ayat 13, di sana dikatakan demikian. Ayat 13. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Jadi kita lihat, kalau nggak ada perintah itu, orang anggap semuanya baik-baik aja, semuanya fine-fine aja, oke-oke aja. Tapi dengan adanya perintah itu, maka di situ orang menyadari benar-benar, ya, dengan adanya perintah itu orang benar-benar sadar, ya kan, ya, supaya semakin nyata bahwa ia adalah dosa, bukan kebaikan. Karena apa? Terkadang orang anggap, ya, dia rasa kalau dia melakukan itu nggak ada salahnya, karena itu menurutnya. Seringkali kan orang melakukan sesuatu menurut pendapatnya, menurut pemikirannya, bukan menurut Allah. Nah, kalau kita lihat dengan adanya hukum Taurat diberikan, perintah-perintah itu diberikan supaya apa? Dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Jadi nggak main-main, dosa adalah dosa. Dosa bukan sebuah pelanggaran. Seringkali orang melakukan dosa dan menganggap itu pelanggaran. Pelanggaran bisa diperbaiki, tapi dosa itu nggak bisa diperbaiki. Benar-benar harus ada hukumannya, ya. Jadi sekali lagi, supaya dosa diperhitungkan dan supaya dosa semakin lebih banyak lagi. Jadi kita lihat luar biasa Tuhan memberikan aturan bagi bangsa ini. Nah, hukum Taurat dia diberikan hanya bersifat sementara waktu saja. Oke, jadi saudara, saya akan lanjut untuk video selanjutnya, ya. Saya sudahi ini di sini, dan untuk video selanjutnya saya akan membawa kita untuk melihat hukum Taurat itu dia hanya bersifat sementara, tidak selamanya. Hanya pada ada waktu batasannya, ada batasnya. Jadi tidak untuk selamanya, sehingga itu tidak untuk diterapkan sampai hari ini. Dengan kita belajar, kita memahami, kita boleh menaati, dan kita bisa dapat memperoleh berkat dari dalamnya. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini benar-benar menjadi berkat bagi kita semua. Saya berharap saudara terus belajar, dan kalau Anda diberkati dengan pelajaran-pelajaran ini, silakan Anda subscribe, like, dan share ke banyak orang, supaya semakin banyak orang belajar dan semakin memahami banyak hal dari aturan-aturan. Lewat proses belajar teologi dispensasi, kita semakin memahami Allah dengan programnya dan kebenaran-kebenarannya bagi setiap dispensasi atau pada setiap zaman, setiap masa yang Allah atur bagi setiap generasi. Tuhan Yesus dimuliakan dan saudara tetap diberkati.